Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syari'ah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhil muamalat min kitabil faraid. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan jasmani rohani, nikmat iman Islam lahir dan batin, sehingga kita selalu Allah ridhoi dalam menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izalatul jahli wa ihya'id. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan aslul masalah. Ya, pada sebelumnya kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan aslul masalah atau asal masalah, ya, yang mana aslul masalah merupakan bilangan kecil tetapi dia bisa dapat membagi-bagikan bagian ahli waris secara benar. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menemukan aslul masalah dari suatu permasalahan ketika al-furud al-muqaddarah bagian pasti bagi setiap ahli waris telah ditetapkan. Ya, maka di sini kemarin saya telah meminta kepada kalian semua untuk merangkum atau untuk mempelajari tentang an-nisabul arba', ya, di halaman 260 sampai halaman 262 di dalam buku Taqriratus Tadidah ini. Ya, maka di sini saya akan menjelaskan kembali dan semoga karena sudah dipelajari dan sudah dirangkum oleh kalian semua, kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham lagi, ya. Nah, sekarang adalah an-nisabu al-arba'. Apa yang dimaksud dengan an-nisab al-arba? An-nisab al-arba adalah 4 teori yang mana bertujuan untuk menghasilkan asal masalah atau cara untuk menemukan aslul masalah dari setiap permasalahan mawaris, ya. Jadi apa aja an-nisab al-arba itu? Jadi misalkan di satu permasalahan ingin menemukan aslul masalahnya berapa nih? Apakah 2, apakah 3, 4, 8, 12 atau 24, ya. Maka di sini ada 4 cara. Cara yang pertama adalah at-tamathul, yang kedua adalah at-tadakhul, yang ketiga adalah at-tawafuq, dan yang keempat adalah at-tabayun. Ya, diulangi. Yang pertama adalah at-tamathul, yang kedua adalah at-tadakhul, yang ketiga adalah at-tawafuq, dan yang keempat adalah at-tabayun. Ya. Wa kullu 'adadaini furida la budda an yakuna bainahuma nisbatun minan nasabil arba'. Ya, jadi nanti pada intinya furud muqaddarah ini sudah pasti bisa dicari aslul masalahnya dengan salah satu dari 4 cara ini. Entah itu caranya mencari aslul masalah dengan cara at-tamathul, atau mencari caranya dengan at-tadakhul, atau dengan at-tawafuq, atau dengan at-tabayun. Sekarang kita menuju ke teori yang pertama, yaitu at-tamathul. At-tamathul artinya sendiri adalah semisal. Jadi an yakuna ahadul makharij mumathilan lil akhar mithla itsnin ma'a itsnin aw sittah ma'a sittah. Ya, at-tamathul di sini berarti adalah beberapa bilangan penyebutnya itu semisal atau sama. Ya, contohnya tuwfiya ahadun, meninggalkan suami dan ukhtun syaqiqah 1 orang, maka suami mendapatkan 1/2
2. Kemudian ukhtun syaqiqah juga mendapatkan 1/2. Nah, di sini kita cari, coba dilihat di halaman 260 ya, penyebutnya sama-sama 2. Nah, maka di sini penyebutnya atau makhorijnya sama-sama 2 berarti tamatsul, yaitu semisal. Maka cara mencari aslul masalahnya bagaimana? Cara mencari aslul masalahnya yuktafa bi ahadil mutamathilaini fit ta'sil wa tasyi awil qisma. Ya, tinggal diambil salah satunya saja. Berarti 1/2 dengan 1/2 karena penyebutnya sama-sama 2, atau misalkan 2/3 dengan 1/3 karena penyebutnya sama-sama 3, maka aslul masalahnya pun demikian ya, 1/2 dengan 1/2, maka penyebutnya adalah maka aslul masalah yang dihasilkan karena ini adatnya mutamathilan, maka aslul masalahnya 2. Kalau 2/3 dengan 1/3 karena penyebutnya sama-sama 3, maka aslul masalahnya juga 3 gitu ya, bisa difahami. Nah, ini disebut dengan at-tamathul kalau misalkan penyebut daripada bilangan furud muqaddarah ini adalah sama atau semisal. Kemudian yang kedua adalah caranya dengan at-tadakhul. Bagaimana cara mencari aslul masalah? Ini juga ada at-tadakhul. At-tadakhul itu adalah saling bisa masuk ya, artinya masuk. Au an yakuna ahadul adadaini di'fal akhar marratan fa aktsar ka itsnaini ma'a arba'ah au tsalatsah ma'a sittah. Yaitu misalkan salah satu penyebutnya ini saling masuk atau bisa masuk kepada penyebut lainnya. Misalkan penyebut terkecil itu bisa masuk kepada penyebut terbesar, atau merupakan penyebut terbesar itu merupakan kelipatan daripada penyebut terkecil. Contohnya adalah misalkan ada permasalahan meninggalkan untuk istri 1/4 dan untuk ukhtun syaqiqah 1/2. 1/4 dan 1/2 yang mana penyebutnya ini adalah angka 2 dan angka 4 ya. Ketika angka 2 ini ketika dilipat gandakan dia bisa menjadi 4 ya, atau angka 4 itu merupakan hasil dari kelipatan 2 ditambah 2. Nah, maka ini bisa dijadikan at-tadakhul ya. Jadi di sini kalau misalkan menemukan masalah seperti ini atau 1/3 dengan 1/6, 3 ditambah 3 sama dengan 6, nah, maka itu adanya at-tadakhul, bisa masuk ke bagian yang lebih besarnya. Maka cara mencari aslul masalahnya apabila ada makhraj atau penyebut yang seperti ini, tinggal diambil saja penyebut yang paling besar, misalkan 1/4 dengan 1/2, berarti aslul masalahnya berapa? Aslul masalahnya 4 gitu ya. Atau misalkan di sini ada 1/3 dengan 1/6 ya, 1/3 dengan 1/6 angka 3 bisa masuk kepada angka 6 dengan cara dilipat gandakan atau 3 ditambah 3 ya. Maka di sini aslul masalahnya adalah 6. Karena 6 bagi 6 bisa dibagi 6 dibagi 3 juga bisa menghasilkan ya. Itu maka dengan cara aslul masalahnya dicari dengan cara at-tadakhul. Ketika salah satu angkanya bisa menjadi melipat gandakan kepada penyebut yang lainnya. Kemudian cara yang ketiga adalah at-tawafuq. At-tawafuq di sini adanya angka sepakat atau adanya angka yang cocok. Ya, an ayatawafaqul adadaini fi nisbatin shahihah biduni kasrin ka arba'atin wa sittah likulli minha nisfun shahihun biduni kasrin. Ya, dua angka ini misalkan tadi di dalam satu permasalahan itu ada dua penyebutnya ini memang berbeda. Ya, dan angka terbesar itu tidak bisa dibagi kepada oleh angka yang terkecil. Misalkan angka 6, 1/6 dengan 1/8. 1/8 tidak bisa dibagi oleh 1/6 atau angka 8 tidak bisa dibagi oleh angka 6. 8 bagi 6 tidak bisa. Tetapi di antara 8 dan 6 keduanya bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, maka angka yang sama ini disebut angka muwafaqah atau angka kesepakatan. Misalkan 8 bisa dibagi
2 sama dengan 4. Begitupun angka 6 ya, di dalam contoh di halaman 261, begitupun angka 6 bisa dibagi dengan angka 2. Ya, jadi sama-sama bisa dibagi dengan angka sepakat, yaitu angka 2. Dari pembagian terkecil ini, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian hasil yang dihasilkan oleh masing-masing dikalikan secara silang dengan penyebut lawannya atau dengan penyebut yang lainnya. Misalkan tadi 6 menghasilkan 3, ya, 8 menghasilkan 4. Maka di sini tinggal dikali silang untuk mencari aslul masalah. Jadi cara mencari aslul masalah, kalau ada bilangan atau penyebutnya yang tawafuk, maka nadribu wifqa ahadihima fi kamilil akhar, yaitu dengan cara dikalikan secara silang. Berarti tadi 6 dikali 4 sama dengan 24, 8 dikali 3, ya, karena 3 itu merupakan hasil dari 6 dibagi 2, maka 3 dikalinya kepada 8, yaitu 24. Maka aslul masalahnya di sini 24. Atau juga ada misalkan 1/6 dengan 1/8. Ada 1/4 dengan 1/6. Ya, maka angka 4 dan angka 6 ini tidak bisa dibagi oleh angka 4. 6 dibagi 4 itu tidak bisa. Tetapi mereka berdua mempunyai angka sepakat, yaitu 6 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2, ya. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya ini dikalikan silang dengan milik yang kebalikannya atau milik sampingnya atau milik lawannya. Jadi 4 menjadi malah dikali dengan hasil daripada 6 dibagi 2, itu 4 dikali 3 12, dan 6 dikali hasil daripada 4 dibagi 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi aslul masalahnya dari 1/4 dan 1/6 adalah 12. Gitu ya, bisa dipahami, itu adalah at-tawafuk gitu. Kemudian selanjutnya ada cara yang keempat yang bisa menghasilkan atau menemukan aslul masalah, itu dengan cara at-tabayun. At-tabayun di sini alla yakuna bainal adadaini tawafuqun fi juz'in sahihin minal ajza aw la yakuna bainal adadaini tawafuqun wala tadahulan. Yaitu adalah ketika dua angka penyebut di dalam permasalahan itu sangat berbeda. Ya, berbeda, tidak bisa ditadahulkan atau tidak bisa ditadahulkan, itu tidak bisa dilipat gandakan atau juga tidak bisa ditemukan angka yang sepakat dengannya. Maka di sini contohnya adalah 1/4 dengan 1/3. Ya, 4 dengan 3 itu tidak ditemukan persamaannya. 4 bisa dibagi 2, tapi 3 tidak bisa dibagi 2 dan sebagainya. Maka di sini untuk mencari aslul masalahnya cukup untuk dikalikan secara langsung. Berarti 1/4 dengan 1/3 dikalikan penyebutnya, 4 dikali 3 sama dengan 12, maka aslul masalahnya 12. Atau misalkan 1/3 dengan 1/2, ya, karena tidak ditemukan at-tawafuknya, tidak ditemukan at-tamatsulnya, tidak ditemukan at-tadahulnya, maka tinggal 3 dikali 2 sama dengan 6. Begitu ya cara untuk mencari aslul masalah, itu ada 4 cara tersebut, ya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan annaka idza nasabta adadan ila akhar, ya, misalkan tadi ada satu permasalahan, kemudian telah ditentukan furud muqaddarahnya, dilihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka dicari dengan cara at-tamatsul. Kalau tidak bisa, maka dengan cara mutadakhil, bisa nggak dilipat gandakan. Kalau misalkan juga tidak bisa, dengan cara at-tawafuq, dicari kecocokan. Kalau tidak bisa, maka dengan at-tabayun, atau dia berbeda dan tinggal dikalikan secara langsung, ya. Wa in fa'aula yafnihi ma ghairul wahid famutabayyinani, gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Insyaallah untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan voice note-nya pada hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi masyayina fid dharaini, amin. Jangan lupa
Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dan jangan lupa untuk mengumpulkan voice note-nya dan catatan kemarin bagi yang belum mengumpulkan juga. Nafa'anallahu bil musyannafid daraini amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.